Selama liburan aku melanjutkan latihanku seperti biasa sampai sekolah kembali masuk di akhir liburan. Saat itu hasil ujian tertulis sudah keluar. Seperti yang kuduga, aku menduduki peringkat pertama di kelasku dan Rachel tetap di peringkat kedua. Selain itu, karena aku sudah memberi pelajaran pada Kim Horak. Selama ujian praktik, dia yang dulunya sering merundungku menjadi jauh lebih pendiam selama periode ini. Mungkin ini adalah masa paling tenang yang pernah kualami di Mage Cube. Saat itu juga, Chai Nian memukul dinding di sebelahku dengan mengancam. Bertanya apakah aku yang menulis laporan anonim tentang performanya, awalnya aku berpikir untuk menyangkalnya, tetapi Chai Nian sudah yakin. Karena nada bicaranya sudah jelas milikku, aku menjelaskan bahwa aku menulis hal-hal itu demi kebaikannya sendiri, tetapi Chai Nian sangat marah. Karena kami berdua adalah penembak jitu, dia merasa aku tidak punya kredibilitas untuk mengguruinya, apalagi selalu menasihatinya untuk menyerah. Dia bahkan menantangku untuk bertaruh, memintaku merasakan sendiri sulitnya memanah. Yang mengejutkan, aku langsung menyetujui tantangannya. Taruhannya adalah jika aku menang, Chai Nian harus berhenti menjadi seorang pemanah. Namun, dia harus memberiku waktu untuk berlatih memanah. Chai Nian dengan mudah menyetujuinya. Penasaran ingin melihat bagaimana aku bisa mengalahkan seseorang yang telah berlatih selama bertahun-tahun hanya dengan latihan beberapa hari. Aku yakin dengan taruhan ini. Kemahiran bakat ahli penembak jitu milikku saat ini berada di tingkat 7. Jika aku bisa menaikkannya ke tingkat 6 dalam waktu yang tersisa, maka kemenangan itu sudah pasti menjadi milikku. Dia keliru mengira bakat memanahnya sebanding dengan ilmu pedangnya. Bujukan secara perlahan tidak berhasil, jadi kupikir taruhan ini adalah ide yang bagus. Setelah ujian tengah semester, kegiatan klub kembali dilanjutkan. Pada titik ini, semuanya cukup mirip dengan cerita aslinya. Oleh karena itu, skenario berikutnya seharusnya adalah peristiwa pembunuhan yang melibatkan seorang miliarder di kota P negara F, dan hari ini. Lokasi kegiatan klub perjalanan adalah tepat di kota P. Peristiwa itu dimulai dengan surat pemberitahuan pembunuhan dari sebuah organisasi pembunuh. Ditujukan kepada miliarder Betel, kepribadiannya lembut dan hemat. Jadi insiden itu menimbulkan kehebohan. Semua itu hanyalah kepura-puraan, identitas aslinya adalah Burbet, seorang penipu tak punya hati dan penjahat yang tidak bisa dimaafkan, meskipun dia berusaha menyembunyikan identitasnya. Organisasi jejak kegelapan yang mengincarnya telah memutuskan untuk benar-benar mencoba membunuh Burbet. Dalam cerita aslinya, Betel yang menyamar sangat ketakutan setelah menerima pemberitahuan itu, untungnya di sebuah pertemuan. Betel mendengar ketua klub perjalanan, Han Hyun, berencana membawa siswa ke kota P, mendengar bahwa mereka belum menemukan penginapan yang cocok. Dia langsung mengundang para siswa Mage Cube untuk tinggal di rumahnya, sebenarnya berniat menggunakan mereka sebagai pengawal. Pada saat ini, komputerku menerima sebuah pesan itu dari perjamuan Violet, seseorang datang ke agensi kebenaranku. Untuk memasang sebuah permintaan, ini adalah yang pertama bagiku, jadi aku langsung bersemangat untuk memeriksa permintaan klien. Klien itu memintaku untuk mencari tahu lokasi terkini seorang penipu yang sedang memeras keluarga mereka. Melihat informasi yang dikirim oleh klien, aku sadar penipu itu tidak lain adalah Betel. Sementara itu di markas rahasia pasukan Bunglon. Mereka sedang menonton bersama ujian tengah semester Mage Cube. Saat ini sedang melihat pertarunganku dengan Kim Horak, mereka yang baru pertama kali melihat anti-sihir. Terkejut dengan kekuatan misterius ini, beberapa anggota merasa aku bisa berguna. Sementara yang lain bertanya-tanya mengapa mereka menganalisis. Seseorang yang baru untuk direkrut, seorang anggota merasa ada peluang besar aku akan bergabung, senang dengan kenyataan bahwa aku tidak punya keluarga. Atau orang terdekat, seseorang yang begitu terisolasi bisa dengan mudah dipengaruhi dengan kekayaan. Tujuan utama pasukan Bunglon adalah untuk menangkap dan mengeksekusi pengkhianat, dan anti-sihirku bisa memainkan peran, jadi sebagian besar setuju untuk merekrutku. Pada titik ini, seorang wanita keberatan, kalian tidak bisa memberikan warna hitam pada pendatang baru itu, warna itu disediakan untuk yang terkuat. Pemilik terakhir adalah pria yang mengkhianati bos sebelumnya. Mendengar ini, Chaek Jong yang tiba-tiba melangkah maju. Mengusulkan agar dia mengambil alih peran hitam dan memberikan peran merahnya kepada pendatang baru. Usul ini ditentang oleh banyak orang yang menganggap Chaek Jong yang terlalu bodoh dan bukan yang terkuat. Dengan pendapat yang terbelah, Jun menyarankan mereka melakukan pemungutan suara seperti biasa. Membiarkan minoritas mematuhi mayoritas, ketika pemimpin tim memulai pemungutan suara tentang apakah akan merekrut Kim Ha-jin. Hasilnya seperti yang dia duga, Jun menyimpulkan, 8 setuju, 2 menolak. Jadi pasukan Bunglon akan mulai merekrut Kim Ha-jin. Setelah pertemuan, pemimpin tim
Menyerahkan undangan kepada seorang wanita bernama Jane, itu adalah undangan pesta VIP di kota P dengan misi untuk mencuri sebuah cincin. Jane dengan mudah menerima tugas itu karena dia adalah si kuning dari pasukan bunglon, sehari setelah Jane menerima misi. Para anggota klub perjalanan juga diangkut ke lokasi kegiatan di kota P, begitu aku tiba. Hyun mengorganisir semua orang untuk mengundi tim. Menurut alur cerita aslinya, Yona akan berakhir satu tim dengan Kim Soo-ho. Dan dia terlihat jelas tidak senang. Saat itu seseorang di dekatnya berseru. Aku pun berbalik. Aku melihat Han Hyun sedang memeluk seorang gadis dengan hangat. Semua orang akhirnya mengerti mengapa dia memilih kota PAC. Untuk aktivitas ini. Ternyata itu untuk bertemu dengan pacarnya. Setelah salam yang mesra, Han Hyun memperkenalkan pacarnya, Asha. Yang juga akan bertugas sebagai dokter pendamping untuk perjalanan ini. Waktu berikutnya adalah waktu bebas untuk jalan-jalan. Sebelum berkumpul untuk menuju ke Mansion miliarder. Chai Na-yun yang satu kelompok denganku bertanya kemana aku ingin pergi. Hal itu mengejutkanku. Aku menyarankan kami cari makan dulu dan bertanya-tanya mengapa dia ingin terus bersamaku. Bukankah kita satu tim? Bukankah kita seharusnya tetap bersama? Aku tidak bisa menahan diri untuk berkomentar bahwa dia berbeda dari seseorang yang kukenal. Chai Na-yun melihat sekeliling, tidak terbiasa dengan lingkungan sekitar dan tidak yakin di mana letak restoran. Aku menyuruhnya untuk mengikutiku saja, karena aku sudah memeriksa sebentar di smartwatchku saat tiba. Sepanjang jalan, Chai Na-yun menyebutkan kalau dia pemilih soal makanan. Setelah berjalan sebentar, kami memasuki sebuah restoran yang megah dan mewah. Yang bahkan mengejutkan Chai Na-yun dengan kemegahannya. Ketika kami duduk, dia bertanya bagaimana aku bisa memesan tempat seperti ini. Aku tidak menjelaskan, sebenarnya aku menggunakan efek dari buku kebenaran saat memesan. Aku memberikan menu itu kepada Chai Na-yun. Berasal dari keluarga kaya, dia seharusnya bisa memesan untuk dirinya sendiri. Aku menikmati pemandangan di luar. Tanpa diduga, aku melihat wajah yang kukenal dan dengan cepat berdiri, menyuruh Chai Na-yun untuk menungguku. Lalu bergegas keluar. Merasakan kehadiran orang yang lewat, Yoon Seong-ah. Wakil Ketua Guild dari Creator as Sacred Grace. Ini menandakan kemungkinan adanya perubahan plot. Setelah menyusulnya. Aku dengan penasaran bertanya mengapa Yoon Seong-ah ada di kota PAC, tetapi dia pura-pura tidak mengenaliku dan bersembunyi di belakang seorang pria yang menemaninya. Tepat saat aku hendak bertanya lebih jauh, aku menerima notifikasi di komputerku, jadi aku meminta maaf. Mengakui bahwa aku salah mengira dia orang lain. Di luar restoran, aku membuka laptopku. Isinya adalah notifikasi perubahan dari rekan penulis. Karena laporan seseorang, konflik antara Jane dan Yoon Seong-ah akan segera terjadi, jadi kemunculannya dalam plot saat ini diperlukan. Setelah membaca perubahan itu, aku mengerti mengapa Yoon Seong-ah datang ke kota P. Dulu, Jane dan Yoon Seong-ah. Keduanya adalah anggota Creator as Sacred Grace, berbagi banyak misi dan bahaya, bertahan hidup bersama, dan menjadi teman. Tetapi di saat kritis, Jane mengkhianati Yoon Seong-ah hanya untuk bersenang-senang. Setelah insiden itu, Yoon Seong-ah mengetahui bahwa identitas asli Jane adalah Jane Valerine, si kuning, dari pasukan bunglon. Seorang penjahat yang ahli dalam penyamaran dan pencurian. Setelah dikenali, Yoon Seong-ah pergi bersama bawahannya, Yorin. Mereka tiba-tiba menerima surat yang memberitahukan bahwa Jane mungkin akan muncul di sebuah pesta di kota P. Yoon Seong-ah merasa skeptis. Tapi dia tahu Jane menyukai pesta semacam itu, terutama karena aula perjamuan pesta akan menampilkan sebuah item mitos. Cincin Homer. Sementara itu, Chai Na-yun dan aku sudah selesai makan dan keluar. Aku menyarankan kami berpisah. Karena dia mungkin punya tempat sendiri yang ingin dia lihat. Tapi sebenarnya, pesta khusus itu akan dimulai pukul 5 sore, jadi aku perlu mencari tempat untuk melihat ke dalam dengan jelas. Mendengar ini, Chai Na-yun setuju dan berbalik untuk pergi. Aku mengingatkannya untuk tidak tersesat. Setelah menunggu lama, pesta itu pun resmi dimulai. Para tamu menyamar dan secara bertahap masuk. Di aula perjamuan, Yona dan Kim Soo-ho juga hadir. Pakaian Kim Soo-ho sangat gagah, menarik perhatian banyak tamu. Sedangkan aku berada di luar mensyah pesta. Memperkirakan bahwa Yoon Seong-ah akan segera tiba di pesta topeng yang diadakan di sebuah kastil kuno di pinggiran kota PAC. Tugasku adalah memastikan plot berjalan sesuai rencana awal.
Aku kemudian menggunakan mata 1000 mil dan melihat sebuah titik teleportasi sihir di dekatnya. Titik teleportasi semacam itu hanya bisa dibuat secara buatan oleh jin yang kuat, menandakan bahwa ada jin yang kuat yang mampu membuka portal sedang bersembunyi di pesta ini. Komputer berbunyi lagi dengan pesan dari rekan penulis. Mereka memberitahuku bahwa adalah sebuah kesalahan jika berpikir tidak banyak yang akan mengincar item mitos hanya karena item itu belum bangkit. Organisasi jin, Evil Society, berencana untuk mencuri cincin itu. Evil Society adalah organisasi jin yang kuat. Dalam tulisanku, organisasi ini dipimpin oleh karakter bernama Kim Hak Pyo. Perselisihan mengenai relik dan serangan teroris di seluruh dunia. Sebagian besar terkait dengan Evil Society. Rekan penulis telah memutuskan untuk melibatkan kelompok berbahaya ini. Menandakan bahwa plot hari ini tidak akan berjalan mulus. Aku kemudian menggunakan ether untuk membuat topeng untuk menyamarkan wajah asliku. Selanjutnya, aku mulai melacak lokasi Jane dengan efek mata 1000 mil. Aku dengan mudah melihat seorang pria di ruang rahasia aula perjamuan. Dia menjatuhkan seorang penjaga dan memasuki ruangan tempat cincin Homer berada. Saat pria itu dengan bersemangat meraih cincin yang bersinar. Di dalam brankas, Yun Seong-ah memasuki ruangan. Tampaknya pria itu sebenarnya adalah Yuren, saat dia bertanya-tanya mengapa Yun Seong-ah ada di sana. Dia tiba-tiba mencengkeramnya. Yun Seong-ah dengan dingin menyatakan dia tidak akan dibodohi oleh orang yang sama 2 kali. Detik berikutnya, dia memberikan lemparan judo yang keras kepada Yuren palsu itu, menghancurkan ruangan itu seketika. Kekuatan yang begitu dahsyat menyebabkan kepanikan di aula perjamuan model. Dengan cepat sesosok muncul dari debu tanpa terluka, itu adalah Jane yang berlari dan bertanya-tanya mengapa penyamaran sempurnanya bisa terdeteksi. Yun Sanga sangat marah, mengatakan bahwa dia tidak mungkin gagal mengenali nada suara dan postur tubuh orang yang dia percaya. Jane terus mengejek, mengatakan kalau Yun Sanga tidak begitu teliti sebelum pengkhianatan Jane. Hal itu jelas meninggalkan kesan mendalam pada Yun Sanga, mengungkit masa lalu hanya menyulut amarahnya. Tepat saat dia akan menyerang lagi. Sebuah cambuk menahan serangannya. Pendatang baru itu adalah Yuyona dan Kim Suho, yang tidak menyadari situasi saat ini. Mereka hanya mencoba menghentikan keributan di perjamuan. Tapi Yun Seong-ah hanya punya satu tujuan sekarang, dan tiba-tiba sihirnya berubah menjadi api. Membakar cambuk Yuyona menjadi abu, yang membuatnya sangat kesakitan. Di saat Yun Seong-ah menghancurkan cambuk itu, Jane mencoba menebasnya dari belakang, tapi Yun Seong-ah berhasil menghindar tipis. Keduanya lalu melepaskan sihir mereka dan memulai pertarungan sengit di aula perjamuan. Sambil menahan serangan Jane, Yun Seong-ah mengumpulkan sihir untuk meledakkan Jane. Menghancurkan peralatannya. Saat Jane tertegun, Yun San-ah dengan cepat bergerak untuk melancarkan serangan fatal, tetapi Kim Suho turun tangan tepat pada waktunya. Terus-menerus diinterupsi, Yun Seon-ho sangat marah. Sementara itu, Jane berkeringat deras karena ketakutan. Pertarungan mereka telah melukai banyak orang di aula perjamuan, dan Kim Suho tidak bisa lagi membiarkan mereka membahayakan yang lain. Namun, melihat sebuah kesempatan, Yun Seon-ho tidak mau menyerah dan memilih untuk menerobos secara fisik, menendang Kim Suho hingga terpental. Ketika dia menoleh ke belakang, Jane sudah berhasil kabur dengan cepat. Hal ini membuat Yun Sanao murka, sementara Jane dengan riang mengucapkan selamat tinggal. Tapi tepat saat dia merasakan sedikit kegembiraan, energi jin yang sangat besar muncul di belakangnya, tumbuh semakin kuat. Terkejut, Jane mendapati cincin itu sudah berada dalam genggaman cakar iblis. Jin yang datang adalah si Lee Cheon dari perkumpulan jahat. Situasi di aula perjamuan menjadi rumit, dan dalam keadaan apapun, cincin itu tidak boleh jatuh ke tangan iblis. Sementara itu, Chai Nian benar-benar tersesat. Bahkan dengan mengikuti peta di jam pintarnya, dia tidak bisa menemukan jalan kembali. Dan berpikir untuk mengeluh ke produsennya, hanya untuk menyadari kalau itu adalah perusahaan ayahnya. Dia mencoba menghubungi Yona, tapi tidak mendapat jawaban dari panggilan atau pesannya. Di aula perjamuan, semua orang terkejut dengan kemunculan jin itu. Tapi Yun Seona dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengarahkan pedangnya ke Silas dan melepaskan seluruh kekuatan sihirnya. Dan menuntutnya untuk menjatuhkan cincin itu. Sebagai tanggapan, Silas mencibir, mengatakan kalau itu bukanlah sesuatu yang pantas mereka miliki. Jadi, benda itu seharusnya menjadi milik perkumpulan jahat.
Dengan mata 1000 mil dan kemampuan observasiku, aku menyimpulkan bahwa bahkan jika semua orang yang hadir bekerja sama, mereka kemungkinan besar tidak akan bisa merebut kembali cincin itu. Untungnya, aku sudah siap untuk kemungkinan terburuk. Aku kemudian mengubah eterku menjadi tali panjang, dengan cepat menggulungnya, dan melemparkannya ke arah cincin di tangan jin itu. Di aula perjamuan, perhatian Sila sepenuhnya tertuju pada Yun Seona dan yang lain, sementara dia masih menyombongkan diri. Tali eterku dengan tepat menjerat cincin itu. Dengan tarikan yang kuat, aku merebutnya dari genggamannya. Silas terdiam, tertegun, lalu menjadi sangat marah. Pada saat itu, Yun Seon-ah dan Yun-ah bereaksi dengan cepat, memanfaatkan kelengahan Silas untuk melancarkan serangan kekuatan penuh. Aku segera mengamankan cincin itu, memastikan keselamatannya. Sambil bersiap untuk serangan balasan Silas. Tiba-tiba, aku merasakan gelombang sihir yang kuat. Detik berikutnya, sebuah ledakan mengerikan terjadi di dinding kastil tempatku berada. Berkat indera bahayaku, aku tidak terluka oleh ledakan itu. Tapi jin lain muncul menghalangi jalanku. Aku tidak menyangka 2 jin akan muncul hari ini, dan pendatang baru itu dengan gembira memperkenalkan dirinya sebagai Sidious. Juga anggota dari perkumpulan jahat. Dia mengagumi teknikku mencuri cincin itu, yang berhasil kulakukan tanpa disadari oleh Silas. Tujuan Sidious jelas, dia ingin aku menyerahkan cincin itu. Melihatku memasukkan cincin ke dalam pakaianku, Sidious tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan senjatanya saat dia menggunakan sihirnya. Tangan Sidious tiba-tiba memegang pedang laser. Tanpa peringatan apapun, dia dengan tegas mengayunkan pedang itu ke arahku. Kekuatan penghancurnya luar biasa tinggi. Meskipun aku berhasil menghindar tepat waktu, aura yang terpancar dari tebasan pedang itu masih membuatku cukup terintimidasi. Jin itu mungkin membual tentang senjatanya, mengatakan kalau itu adalah pedang sihir bernilai ratusan juta, yang kekuatannya meningkat seiring dengan level sihir penggunanya. Karena lonjakan kekuatan itu adalah hak istimewa yang didapat Jin melalui kontrak. Dengan kata lain, jika aku bisa mengatasi pedangnya, aku mungkin punya kesempatan untuk menang. Lalu aku berpikir untuk mengulur waktu, menyuruhnya menyerahkan cincin itu sekarang. Sidious menganggapnya konyol. Dia bisa saja membunuhku dan mengambil cincinnya. Dia sadar aku hanya mencoba menunda serangannya. Dan tidak peduli. Dia langsung mengerti kalau aku jauh lebih lemah daripada mereka yang bertarung di dalam ruangan, dan penasaran kenapa aku berani menghadapi seorang jin. Hanya dengan pistol rusak. Tapi dia tidak tertarik untuk bicara lebih banyak dan bersiap untuk menghabisiku selanjutnya. Tapi tiba-tiba, pedang sihir Sidious tidak berfungsi, membawa keheningan yang mengejutkan. Dia berusaha keras untuk mengaktifkan pedang sihirnya. Tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Melihat informasi di jendela, dengan tenang aku memberitahu Sidious bahwa pedangnya tidak akan berfungsi. Untuk hari ini, informasi menunjukkan bahwa efek keberuntungan telah memicu pelemahan fungsi pedang sihir. Sidious jelas tidak mempercayainya. Dia pikir kerusakan pada peralatan semacam itu adalah hal yang wajar. Dia dengan percaya diri berkata bahwa bahkan tanpa senjata sekalipun, dia bisa dengan mudah membunuhku dalam hitungan detik. Aku memberitahunya bahwa hal itu tidak begitu pasti sekarang. Aku dengan cepat mengubah semua sihir di stigmaku menjadi peluru mana cahaya, dan pada saat itu, pistolku berubah menjadi shotgun. Melihat manuver kecilku, Sidious mencibir, mengira itu hanyalah perjuangan putus asa. Dia segera melancarkan serangan dan menerjang ke arahku. Namun, aku dengan cepat membidik dadanya dan menarik pelatuknya. Sekilas cahaya melintas, peluru sihir cahaya itu tepat mengenai Sidious, dan dengan suara tembakan yang keras, pertarungan pun berakhir. Setelah beberapa saat, karena tidak bisa menemukan jalan kembali, Chai Na-yun memilih untuk menunggu seseorang menemukannya. Sejak awal, dia telah melihat banyak mobil polisi menuju ke satu arah, tidak yakin apa yang telah terjadi. Terlebih lagi, tidak ada satupun pesannya yang dibalas. Chai Na-yun merasa sedikit kecewa saat ini. Tapi tak lama kemudian, dia bertanya-tanya mengapa dia merasa kecewa. Saat sedang merajuk, dia menoleh dan melihatku duduk di sebelahnya. Yang membuatnya terkejut. Dia kaget kenapa aku ada di sana. Dengan tenaga yang benar-benar terkuras, aku hanya memberitahunya bahwa aku tidak enak badan, dan kemudian karena kelelahan, aku pingsan.
Chai Nayun dengan panik bertanya apa yang salah denganku, tetapi aku tidak pernah bisa menjawabnya. Dalam tidurku, aku bermimpi. Di mana aku pulang dari ujian di hari bersalju dan melihat orang tuaku datang menjemputku di tengah salju lebat. Sudah begitu lama sejak aku melihat mereka, sehingga ketika aku bangun, mataku kabur karena air mata. Tapi begitu penglihatanku jernih dan aku melihat sekelilingku. Aku tahu aku belum kembali dan bertanya-tanya di mana sebenarnya aku berada. Tepat pada saat itu, Kim Suho dan yang lainnya membuka pintu. Melihatku terbangun, Chai Nayun yang masih terlihat lesu, mengeluh tentang betapa repotnya dia saat membawaku kembali ke Menshan. Tapi tak lama kemudian, Chai Nayun memperhatikan bekas air mataku dan tidak bisa menahan tawa. Mengira aku menangis karena kesakitan. Saat Chai Nayun berbicara dengan semakin bersemangat. Dan karena hari sudah semakin larut, Kim Suho menyarankan agar dia pulang. Aku akhirnya punya kesempatan untuk bertanya di mana aku berada. Melalui penjelasan dari dokter yang mendampingi, Natasha, ternyata ini adalah mensyah milik orang kaya bernama Betel. Dan sekarang aku berada di sebuah kamar bersama Kim Suho. Melihat jam di dinding, aku pun menghela napas lega. Plot pembunuhan, orang kaya, itu seharusnya akan segera dimulai, dan untunglah aku bangun tepat waktu. Setelah Chai Nayun dan Natasha pergi, Kim Suho juga mengupaskan beberapa apel untukku sambil mengobrol. Aku membuka arlojiku dan kemudian melihat berita tentang kemunculan para jin di kota P, yang juga memberitakan tentang Kim Suho dan yang lainnya. Pada akhirnya, baik Silas maupun Sidious tidak tertangkap. Aku ingin bertanya pada Kim Suho tentang detail kejadiannya, tetapi dia bilang dia tidak bisa memberitahuku. Hanya saja itu bukan masalah serius. Para jin itu kabur setelah para pahlawan tiba. Kemudian dia memberiku sebuah apel. Namun, saat makan, aku melihat banyak bekas luka di tangan Kim Suho, jadi aku mengingatkannya untuk menjaga tubuhnya. Karena dia adalah protagonis dan tidak boleh terluka parah. Hari ini dia telah menahan Yun Seong-ah yang ingin membunuh. Jika bukan karena kedatangan para jin, dia mungkin akan terluka parah. Kim Suho adalah protagonis yang murni baik hati. Tapi sekarang plotnya telah diubah oleh rekan penulis, dan aku sangat khawatir apakah dia bisa mengatasi plot yang rumit dan kacau ini. Dan juga apakah Kim Suho bisa membantuku berhasil kembali ke dunia asalku. Mendengar kata-kataku, Kim Suho agak menyangkalnya. Karena dalam pandangannya, jika dia adalah protagonis, maka aku juga seharusnya menjadi protagonis, atau lebih tepatnya, semua orang di dunia ini adalah protagonis. Aku agak terkejut dengan jawabannya, tapi sepertinya itu cocok dengan apa yang akan dikatakan Kim Suho saat ini. Kim Suho menyinggung laporan yang kutulis untuk Chai Nayun, merasa itu sedikit berlebihan. Apapun itu adalah pilihan Chai Nayun. Dan menurut pandangannya, membujuk seseorang untuk menyerah bukanlah hal yang baik. Jawabanku tegas, jika sebuah jalan sudah jelas buntu. Aku tidak bisa mendorongnya untuk terus maju. Aku juga memberitahu Kim Suho bahwa hanya dengan mengikuti kemauan orang lain tidak bisa menyelesaikan masalah. Jika Chai Nayun bertahan sampai akhir hanya untuk mengetahui bahwa itu salah, tidak akan ada yang bertanggung jawab. Kim Suho kemudian bertanya bagaimana aku bisa begitu yakin bahwa bakat Chai Nayun bukanlah memanah. Aku hanya menyatakan bahwa aku telah memikirkan hal ini jauh lebih banyak dan aku telah mengamati Chai Nayun paling lama, jadi aku lebih memahaminya daripada siapapun. Kata-kataku mengejutkan Kim Suho. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu, menyela pembicaraan kami. Setelah menggunakan mata 1000 mil, aku menemukan bahwa Chai Nayun telah menguping selama ini. Baru saja mendengar apa yang kukatakan. Dia buru-buru lari. Dia kembali ke kamarnya dengan pipi memerah, tidak tahu apa yang sedang aku bicarakan. Adapun Yuyona yang masih tidur, dia juga terbangun oleh suara yang disebabkan oleh Chai Nayun. Setelah Chai Nayun berkata tidak ada apa-apa. Mereka berdua mematikan lampu dan tidur. Chai Nayun yang bersembunyi di balik selimutnya berpikir dia hanya perlu terus mengabaikanku seperti biasa. Tapi dia tidak bisa berhenti mengingat apa yang baru saja kukatakan. Saat Chai Nayun bergumam pelan, tiba-tiba terdengar jeritan yang menusuk. Yuyuna mengira Chai Nian yang berteriak, tetapi setelah dijelaskan, dia menyadari ada masalah di lantai bawah. Pada saat yang sama di kamar tidur utama di lantai 1, pelayan yang datang untuk mengantarkan barang-barang sangat ketakutan saat mengetahui bahwa pemilik Menshan telah dibunuh.
Mendengar keributan itu, semua siswa keluar untuk memeriksa. Setelah mengetahui bahwa suara itu berasal dari lantai bawah, Kim Soo-ho segera melompat turun. Menjadi yang pertama turun, dialah yang pertama kali membuka pintu kamar tidur utama. Tapi pemandangan di depannya mengejutkan Kim Soo-ho, karena betel yang terbaring di sana membuat seluruh tempat tidurnya basah oleh darah. Semua orang merasa sedih untuknya dan Natasha juga datang untuk memeriksa situasi, dengan cepat menyimpulkan bahwa betel sayangnya telah meninggal dunia karena pendarahan hebat dari luka tusuk di perut. Kepala pelayan dan pelayan bahkan lebih patah hati. Mereka yakin bahwa seseorang yang sebelumnya memiliki konflik dengan tuan mereka adalah pelakunya. Saat semua orang memberikan penghormatan, Natasha meminta semua orang untuk kembali dan menunggu polisi datang. Namun, aku tiba-tiba menyalakan lampu. Hal itu mengejutkan semua orang yang silau oleh terangnya cahaya. Aku kemudian berjalan dengan santai ke sisi ranjang betel. Natasha buru-buru mendekat, memintaku untuk tidak mengganggu tempat kejadian perkara, tetapi aku dengan tegas mengeluarkan sebuah pistol. Kim Soo-ho dan Han Hyun tertegun di tempat, dan Chai Nian mengira aku gila, tapi aku tidak peduli dengan semua itu. Aku menarik napas dalam-dalam, melihat semua yang ada di hadapanku, bersiap untuk mengungkap kebenaran di balik pembunuhan ini. Aku kemudian dengan tenang menyatakan bahwa Natasha berbohong. Karena betel belum mati. Di dalam novel, penjahat Burbet lolos dari pembunuhan dengan memalsukan kematiannya. Dia menjadi dalang hebat bagi para jins. Karena ini adalah karakter penjahat, aku hanya berimprovisasi. Menyingkirkannya sekarang adalah pilihan terbaik. Dalam obrolan dengan Kim Soo-ho, aku sudah membulatkan tekad karena plotnya sudah berbelit dan tidak pasti. Tidak perlu khawatir karena Kim Soo-ho akan mampu mengatasi ketidakpastian itu. Jadi aku memberitahu semua orang bahwa betel saat ini dalam keadaan mati suri. Mendengar ini, Natasha buru-buru menolak. Dia menegaskan bahwa penilaian medisnya lebih akurat daripadaku. Menanggapi ini, aku menyebutkan beberapa keraguan. Pertama, luka di tubuh betel terlalu dangkal untuk terlihat seperti seseorang yang menusuk dari atas. Selanjutnya, dia mengeluarkan terlalu banyak darah, padahal luka fatal hanya ada di jantung, tetapi darahnya telah membasahi seluruh tempat tidur. Dan bahkan mengalir sampai ke lantai. Adapun keraguan terakhir, aku mengeluarkan daftar buronan internasional dari seorang penipu bernama Burbet. Lalu memberitahu semua orang bahwa keduanya terlihat terlalu mirip. Mendengar ini, Natasha langsung panik. Dia meminta kepala pelayan untuk menghubungi polisi dan ambulans sambil menyatakan bahwa kita tidak boleh berspekulasi liar dan harus menunggu para ahli untuk menyelidiki demi mendapatkan hasil yang akurat. Tapi aku tidak menjawabnya dan malah mengangkat pistol, mengarahkannya ke betel di atas ranjang. Suara kokangan pistol membuat Natasha membeku, mengejutkan semua orang. Aku berkata dengan dingin, aku akan menghitung mundur dari 3 dan kemudian langsung menembak. Lagi pula, semua orang sudah memastikan kematian betel, jadi satu tembakan lagi seharusnya tidak menjadi masalah. Mendengar ini, Natasha segera meminta para siswa untuk menghentikanku, tapi aku sudah menghitung sampai 1. Tepat saat aku akan menembak, Natasha tiba-tiba berteriak histeris lalu melompat ke atas ranjang untuk melindungi betel. Dia memohon padaku untuk tidak menembak. Dia mengungkapkan bahwa betel sebenarnya adalah ayahnya. Mendengar pengakuan ini, Han Hyun tidak percaya. Kepala pelayan mencoba menyelinap keluar. Tapi aku melepaskan tembakan untuk menghentikannya detik berikutnya, lalu memerintahkan kepala pelayan untuk segera menghubungi para pahlawan. Melaporkan bahwa kami telah menangkap seorang penjahat buronan. Begitu para pahlawan tiba, mereka mengonfirmasi identitas betel sebagai penjahat yang dicari. Natasha dibawa pergi karena merencanakan adegan kematian palsu ini bersamanya. Pembunuhan itu hanyalah sebuah lelucon. Disutradarai dan diperankan oleh betel alias Burbet, yang telah melakukan kejahatan berat dan dicari di seluruh wilayah barat laut. Kebetulan Natasha membawa para siswa yang mudah tertipu dari Cube, jadi dia menyusun rencana ini. Meskipun obat yang menyebabkan keadaan mati suri itu mahal, Natasha yang merupakan seorang dokter di Cube dengan mudah mendapatkan obat ini. Mereka juga menyuap semua polisi di daerah pinggiran kota P. Mereka berencana untuk mengganti betel dengan mayat serupa yang sudah disiapkan nantinya. Mereka berharap polisi akan sepenuhnya yakin akan kematian betel setelah mendengar pernyataan para siswa. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Rencananya terbongkar sepenuhnya.
Para siswa membahas semua ini di tengah keterkejutan dan kegelisahan, sementara aku menghela napas lega. Setelah akhirnya menangani situasi rumit ini, aku juga menyelesaikan komisi dari klienku. Dari agensi kebenaran. Untuk membangun reputasi, aku tidak memungut biaya. Berkat klien tersebut, kredibilitas agensi kebenaranku meningkat. Yuyuna dengan penasaran bertanya apakah aku ini Sherlock Holmes, menyarankan agar aku bisa membuka agensi detektif. Tapi yang paling membuatnya penasaran adalah bagaimana aku bisa mengingat begitu banyak penjahat dan mengenali orang itu. Yang mirip dengan Betel. Mendengar ini, aku menjadi sangat dingin. Ini masalah keluarga. Menyebutkan hal ini membuatku sadar bahwa aku tidak tahu latar belakang keluarga karakter Kim Chandong. Sementara itu, si Lee Son sedang melapor kepada Kim Hak Pyo bahwa cincin itu telah dicuri oleh orang asing bertopeng macan tutul dan Sidious. Juga telah jatuh di tangan orang yang sama. Setelah mendengar ini, Kim Hak Pyo menginstruksikan mereka untuk menyelidiki identitasku. Tepat saat si Lee Son mengira dia sudah bebas dari masalah, Kim Hak Pyo tiba-tiba menjadi marah, mengkritik penampilan si Lee Son. Karena memproklamirkan dirinya sebagai seorang jin. Setelah itu, si Lee Son buru-buru kembali ke wujud aslinya. Akhirnya, Kim Hak Pyo menanyakan keberadaan pedang sihir, tetapi pada saat itu, pedang sihir itu sudah ada di tanganku. Setelah kejadian itu, kami dipindahkan kembali ke sekolah. Pedang ini tidak ada gunanya bagiku, jadi aku menyimpannya untuk sementara waktu. Selanjutnya, aku perlu memeriksa cincin ini. Untuk mengaktifkannya, sejumlah kekuatan sihir harus disuntikkan, namun, hanya butuh menggunakan SP untuk memodifikasi sebuah kalimat. Setelah mengaktifkan cincin Homer dengan SP, efek tersembunyinya terungkap. Cincin itu mewarisi kemampuan Homer. Meningkatkan kecerdasan dan kekuatan sihir pemakainya. Terlebih lagi, ini bukan item terikat, jadi bisa diberikan kepada orang lain. Sihirku tidak cukup, tetapi jika seseorang seperti Kim Suho atau Chai Na-yun yang menggunakannya. Cincin itu bisa menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar, terutama untuk Chai Na-yun yang memiliki kekuatan sihir lebih besar daripada Kim Suho. Akhir-akhir ini, skor kemampuanku meningkat. Meskipun kemampuan memanah membutuhkan latihan, kemampuanku telah meningkat seiring dengan semakin terbiasanya aku. Aku sekarang menghadapi batas perkembanganku dan aku menduga bahwa menembus batas ini akan membutuhkan usaha yang sangat besar. Untungnya, dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa memenangkan taruhan memanah melawan Chai Na-yun. Aku juga ingat untuk menyelidiki situasi Kim Chuin-dong. Rekan penulis tidak akan membiarkan masa lalunya tidak terjelaskan. Meskipun dalam novelku, dia hanyalah seorang figuran. Di dunia ini, dia pasti seorang elit. Kemungkinan besar orang tuanya bukanlah orang sembarangan. Aku memilih sebuah kantor di Violet Banquet yang dijalankan oleh ahli investigasi, Yu Jin-hyo. Dia adalah ahli papan atas di industrinya. Mampu menyelidiki latar belakang seseorang secara menyeluruh, itulah sebabnya bayarannya cukup tinggi. Tepat saat aku akan memesan, aku teringat bahwa aku kehabisan uang karena investasi baru-baru ini. Jadi dengan enggan, aku memutuskan untuk menunggu sampai aku punya dana. Pada saat ini, Evangel bergetar hebat, ternyata sudah waktunya dia makan. Bersamaan dengan itu, Yuyona tiba-tiba menelepon pamannya, Yu Jin-hyuk. Yuyona juga sangat tertarik dengan latar belakang keluargaku. Jadi dia berencana meminta pamannya untuk menyelidikinya. Keputusan ini juga diambil karena dalam perjalanan pulang, Yuyona berspekulasi tentangku. Dia berpikir kemampuanku untuk mengingat begitu banyak wajah penjahat berasal dari pengalaman tragedi yang mengerikan. Tapi karena tidak tahu siapa pelaku utamanya, aku jadi mengingat dengan kuat wajah-wajah di daftar buronan. Ditambah dengan latar belakangku yang lahir di panti asuhan, sangat mungkin orang tua atau kerabatku dibunuh. Meskipun ini hanyalah asumsinya, Yona berpikir bahwa jika dia bisa membantu mengungkap kebenaran tentang masa laluku yang tersembunyi, kemungkinan untuk berhasil merekrutku ke dalam guildnya akan meningkat secara signifikan. Sementara itu, Yu Jin-hyo juga menerima telepon dari Yuyona. Mendengar suara keponakannya, dia senang sekaligus terkejut. Yuyona mengungkapkan keinginannya untuk meminta pamannya menyelidiki seseorang dan dia pun memberikan beberapa informasi dasar tentangku. Yu Jin-hyo memiliki kemampuan untuk menyelami masa lalu. Jadi menyelidiki latar belakang seseorang seharusnya tidak menjadi masalah. Beberapa hari kemudian, aku berteleportasi ke sebuah negara.
siap menghadapi tugas dan tantangan baru. Seluruh area sekarang tertutup salju tebal. Aku masih menikmati pemandangan yang indah. Ketika tiba-tiba sebuah bola salju besar menghantam wajahku. Pelakunya adalah Chai Na-yun, yang dengan lantang menyatakan bahwa itu disengaja. Alasan kami datang ke sini adalah karena setelah kegiatan klub di Cube dilanjutkan, klub berburu membawa semua orang ke sebuah villa di lembah negara N untuk memperingati kembalinya kegiatan klub. Klub juga telah menyiapkan sebuah acara kecil. Dengan bendera-bendera bertuliskan peringkat yang tersembunyi di seluruh hutan salju, masing-masing diikat dengan hadiah yang sesuai. Selanjutnya, kami mengundi untuk pembentukan tim, dan sekali lagi, Chai Na-yun dan aku berakhir di grup yang sama. Di perjalanan, Chai Na-yun bertanya-tanya mengapa aku hanya mengenakan mantel tipis. Aku menjelaskan bahwa ini adalah mantel fungsional yang dibuat oleh pengrajin keluarga Kekaisaran Inggris, yang mampu mengatur suhunya sendiri, tentu saja. Barang mewah seperti itu berada di luar jangkauanku setelah semua investasiku, dan mantel ini adalah hadiah dari Rachel. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya saat ujian tengah semester. Dia benar-benar baik hati. Andai saja aku bisa menciptakan lebih banyak karakter seperti Rachel. Melanjutkan perjalanan, Chai Na-yun segera melihat sebuah bendera di puncak, dan itu adalah bendera untuk juara pertama dalam acara ini. Aku pikir tidak ada orang bodoh yang akan mendaki ke sana, tapi Chai Na-yun tidak hanya mendaki, dia juga memberi isyarat agar aku ikut dengannya. Melihat ini, aku menghela napas lalu mengeluarkan sebuah belati. Inian penasaran dengan apa yang akan aku lakukan. Aku memusatkan kekuatan sihir dari stigmaku pada belati itu. Kemudian melemparkan belati itu dengan kuat ke atas. Tak peduli ke arah mana pisau itu terbang, selama aku sedikit memanipulasi sihir di atasnya. Aku bisa dengan mudah menjatuhkan bendera itu. Chayan tercengang dengan hal ini, perlahan berjalan dan mengambil bendera itu. Dia dengan gembira berlari untuk melihat apa hadiahnya. Yang terikat pada bendera itu adalah sebuah catatan dan hadiahnya adalah satu permintaan dari Yoon Seong-ah, beserta nomor teleponnya. Dibandingkan dengan kegembiraan China Yun, aku hanya bisa terdiam, mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Aku lalu menyerahkan hadiah itu kepada China Yun. Ini mengejutkannya karena itu adalah nomor telepon Yoon Seong-ah, wakil ketua guild dari Creator A Sacred Grace. Aku memberitahu China Yun bahwa aku tidak membutuhkannya dan menyerahkannya padanya. Sambil memegang catatan itu, Chai Nian terdiam sejenak. Lalu mengembalikannya padaku, kalau kau juga tidak membutuhkannya, lupakan saja. Saat kami kembali, kami juga menemukan bendera peringkat keempat. Di malam hari, semua orang berkumpul untuk makan, dan aku mengambil tugas untuk memanggang barbeku. Di duniaku sebelumnya, aku pernah membantu di kedai barbeku bibiku, jadi aku cukup ahli dalam hal itu. Selama obrolan, kami menyinggung fakta bahwa siswa tahun pertama akan segera menghadapi ujian akhir. Dan seorang senior tahun kedua memperingatkan kami untuk tidak mempercayai siapapun selama periode ujian karena tingkat kesulitannya sangat tinggi. Dan dia telah melihat banyak orang hancur karenanya. Aku terus memperingatkan semua orang untuk waspada terhadap kelas pengulang di Cube, orang-orang itu berbahaya. Seperti yang dikatakan senior itu, kelas pengulang terdiri dari siswa yang gagal naik ke tingkat berikutnya. Dalam novel, 20% siswa kelas pengulang membuat perjanjian dengan para jin, menjadikan mereka kelompok berisiko tinggi. Menurut alur cerita, mereka akan menyebabkan gangguan besar selama ujian akhir ini. Dengan campur tangan rekan penulis, persentase mereka yang membuat perjanjian dengan jin bahkan mungkin lebih tinggi. Setelah acara barbeku, semua orang mulai bermain mafia. Sepanjang permainan, semua orang terus mengatakan bahwa Chai Nian adalah mafianya. Sambil menatapku seolah-olah aku adalah dalangnya, yang membuatnya kesal. Di malam hari, aku pergi keluar sendirian untuk menikmati pemandangan. Sudah lama sekali aku tidak merasa sebahagia ini. Tepat pada saat itu, sebuah pesan baru masuk ke komputerku. Rupanya seseorang telah memasang komisi di kantorku. Aku kemudian menggunakan buku kebenaran dan banyak sekali pesan membanjiri pikiranku, yang selalu menjadi proses yang menyakitkan. Tapi untungnya, aku berhasil mendapatkan jawaban. Kliennya juga sangat cepat merespon. Setelah mematikan komputer, aku duduk diam sendirian, sesekali menatap pemandangan di kejauhan. Dulu aku punya kebiasaan merokok. Saat aku sendirian di kamar sewaanku, dan aku hampir tanpa sadar mengangkat tanganku sebelum teringat.
bahwa aku sudah berhenti merokok setelah memasuki dunia buku ini. Namun, gerak-gerik kebiasaanku itu diperhatikan oleh Chai Nian di belakangku, yang menggunakannya untuk menggodaku. Bahwa aku pasti dulunya seorang berandalan kecil. Chai Nian ingin tahu apakah aku benar-benar percaya diri bisa mengalahkannya. Aku membalas dengan bertanya apakah dia akan percaya diri untuk berhenti memanah jika dia kalah. Dia tidak menjawab. Karena dia tidak percaya dia akan kalah. Aku menyuruhnya kembali tidur, dan saat dia pergi, Chai Nian dengan kekanak-kanakan mengejekku sebelum pergi. Keesokan harinya, di dekat sebuah panti asuhan, Yu Jinhyo menggunakan kemampuannya dan menunggu sambil bersembunyi. Tepat saat sihirnya hampir habis, dia akhirnya melihat sesosok figur di pintu panti asuhan membawa seorang bayi, yang diletakkan dengan lembut di ambang pintu. Yu Jinhyo ingin terus menonton, tetapi sihirnya telah habis, mencegahnya mempertahankan penglihatan masa lalu. Dia menemukan bahwa siswa bernama Kim Ha-jin ini memiliki sejarah yang sangat padat, terlalu padat untuk ditangani oleh sihirnya dalam waktu lama. Kembali ke dunia nyata, Yu Jinhyo yang sekarang bingung tidak mengerti apa yang begitu istimewa tentangku. Setelah kehabisan sihirnya untuk hari itu, Yu Jinhyo kembali ke kantornya. Ketika ditanya oleh seorang karyawan, dia menyebutkan bahwa target investigasi ini cukup tidak biasa, tetapi ketika didesak lebih lanjut, dia permisi ke kamar kecil. Di kamar kecil, dia mengatur informasi minimal yang telah dia kumpulkan dan memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam ketika dia sudah lebih segar. Meskipun ini adalah permintaan dari keponakannya, dia menyadari penyelidikan ini mungkin tidak akan berjalan mudah. Dia tidak menyangka akan begitu merepotkan, terutama karena dia membantu secara gratis. Yu Jinhyo merasa ini adalah sebuah kerugian. Mendengar kata-katanya, karyawan yang baru saja membuka pintu berkomentar bahwa meskipun rugi, penyelidikan harus terus berlanjut, karena kantor telah menerima komisi lain yang juga meminta penyelidikan tentang latar belakang Kim Ha-jin. Terlebih lagi, kliennya adalah pelanggan Red Diamond tingkat atas dari Violet Banquet Haze. Level yang sama dengan Yu Jinhyo. Melihat email komisi yang tidak sopan dan deposit yang luar biasa tinggi, dia segera menyimpulkan bahwa itu berasal dari Chameleon Trop. Sekarang, Yu Jinhyo bahkan lebih yakin bahwa Kim Ha-jin benar-benar bukan orang biasa. Waktu berlalu begitu cepat dan hari sudah Jumat ketika instruktur memberitahu semua orang bahwa ujian akhir tinggal 4 minggu lagi. Ujian akhir ini akan sangat berbeda dari ujian tengah semester. Dia memperingatkan dan mendesak semua orang untuk bersiap-siap dengan matang. Tidak seperti ujian tengah semester, ujian akhir tidak akan berlangsung di arena yang peralatannya lengkap. Tanpa penonton, ujian akan diadakan secara pribadi di lokasi tertentu, yaitu di sebuah pulau terpencil. Pulau itu berada di dalam negeri dan dipenuhi monster serta binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Di sana, para siswa akan menjalani tes bertahan hidup selama seminggu. Memikirkan kemungkinan adanya campur tangan dari rekan penulis dalam hal ini, aku mempersiapkan diri untuk perubahan yang drastis. Terutama dengan keterlibatan para siswa yang mengulang. Instruktur juga menyebutkan bahwa dia belum bisa mengungkapkan detail ujiannya. Namun, banyak instruktur dan pahlawan tingkat menengah hingga atas telah diundang untuk memastikan keselamatan kami. Jadi, kami tidak perlu khawatir tentang aspek itu. Hari ini menandai awal akhir pekan, dan aku baru saja akan berkemas untuk pulang. Chen Ayun menghentikanku, kau belum lupa taruhan kita, kan? Ingat, berhenti memanah kalau kau kalah. Jangan menangis nanti. Kami kemudian menuju ke lapangan panahan di dalam cube. Tak lama, kami berdua mengambil peralatan kami, tapi aku bingung dengan banyaknya penonton. Li Yonghan bercanda, taruhan seperti ini butuh penonton biar seru. Sementara itu, Shin Jonghak dengan marah bertanya padaku. Kalau kau kalah, bisa tidak kau keluar saja dari cube? Chen Ayun menyuruh mereka diam karena kompetisi akan segera dimulai. Kami telah sepakat untuk menembak target berkecepatan tinggi. Peluncur target berada tepat di samping kami, dimulai dari jarak 100 meter. Setiap kali kami mengenai sasaran, jaraknya akan bertambah 50 meter sampai salah satu dari kami meleset. Chen Ayun mengira aku akan mundur karena tahu kesulitannya, tapi menurutku ini lebih sederhana dari yang kubayangkan. Saat kompetisi dimulai, Chen Ayun dan aku sama-sama menarik busur dan menembak ketika dia memberi isyarat mulai. Panahnya dengan cepat mengenai bagian tengah target terbang pada jarak 100 meter, yang merupakan hal sepele baginya. Tapi saat dia berbalik, dia terkejut melihat reaksiku.
Aku menjelaskan, aku kaget barusan dan tidak sempat menembak. Beri aku kesempatan lagi. Adegan ini mengundang tawa dari para siswa di belakang kami, dan Shin Jong-hak bahkan menyuruhku untuk mundur saja. Mendengar permohonanku, Chen Ayun terdiam, tetapi setuju untuk memberiku kesempatan lagi. Lagi pula, posturku sangat berantakan sehingga tidak akan ada bedanya berapa kali pun aku menembak. Mendengar kata-katanya, aku menarik tali busur lagi. Tentu saja, postur Chen Ayun jauh lebih benar daripada posturku. Tapi di dunia ini, postur yang benar dan latihan bertahun-tahun hanyalah bonus. Bakat adalah kuncinya. Saat target melesat keluar, aku segera menembakkan panahku. Bakat pemanahku. Aku ditakdirkan untuk melampaui Chen Ayun dalam memanah. Dengan bantuan skill pemanahku, panah itu dengan sempurna mengenai bagian tengah target. Melihat ini, orang lain di luar lapangan hampir tidak bisa mempercayainya, dan Chen Ayun juga sama terkejutnya. Terutama karena aku baru saja kesulitan dengan posturku. Begitu aku menguasainya, aku memberitahunya bahwa kompetisi akan berlanjut. Chen Ayun disebut jenius oleh semua orang semasa kecilnya berkat bakat ilmu pedangnya. Dan Yu Si-hyuk bahkan memberinya pedang sihir yang mahal. Namun, mendengar bahwa muridnya ingin beralih ke panahan. Yu Si-hyuk awalnya mengira itu karena ibu Chen Ayun, tapi dia dengan cepat ditegur. Dia bilang dia hanya ingin mengubah arah dan mengklaim bahwa seorang jenius sepertinya bisa langsung menduduki peringkat teratas dalam panahan. Sambil juga meminta maaf pada gurunya. Yu Si-hyuk marah dengan pilihan Chen Ayun, mengatakan dia tidak punya murid yang mengubah jalan hidupnya dengan begitu mudah. Tapi setelah amarahnya reda, Yu Si-hyuk tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia bertanya apakah ini benar-benar keputusannya sendiri. Dan menasihati Chen Ayun untuk memikirkannya baik-baik agar dia tidak menyesal. Seiring berjalannya waktu, kompetisiku dengan Chen Ayun telah mencapai jarak 400 meter. Setelah dia berhasil mengenai sasaran, aku juga berhasil mengenainya. Para pemanah lain dari kelas Trut terkejut karena aku bisa mengimbangi kecepatan Chen Ayun. Seseorang menganalisis bahwa ini bukan hanya sekadar mengimbangi. Jika itu terjadi 1 atau 2 kali, itu lain cerita. Tapi setiap kali Chen Ayun mengenai target, aku akan langsung mengikutinya dan menembak tanpa ragu-ragu. Ini adalah kompetisi, dan tekanan pada Chen Ayun pasti semakin meningkat. Bahkan sampai pada titik di mana dia bisa saja kalah. Namun, merasakan kemarahan Shin Jong-hak, yang lain dengan cepat berhenti menganalisis. Tak disangka, di ronde ini Chen Ayun meleset dari sasaran untuk pertama kalinya, yang membuatnya terlihat sangat kesal. Suaraku menyusul, menyatakan bahwa aku selalu bilang dia tidak cocok menjadi pemanah. Chen Ayun mengira aku takut. Dan melontarkan provokasi semacam itu, lalu segera menyuruhku diam dan berkonsentrasi pada kompetisi. Tapi aku tahu kepribadiannya luar dalam. Chen Ayun bukanlah orang yang tenang. Bahkan provokasi sekecil apapun bisa membuatnya marah dan menggoyahkan kepercayaan dirinya. Jelas, temperamen ini tidak cocok untuk seorang pemanah, namun dia terus melakukannya karena takut. Apa kau takut bertarung dengan pedang? Kata-kata ini benar-benar membuat Chen Ayun murka. Kau hanya mencoba mencari pembenaran untuk dirimu sendiri. Mencoba meyakini bahwa bahkan dengan busur, kau bisa menjadi pahlawan terhebat, padahal kau baru beralih ke panahan di tengah jalan. Penampilanmu cukup bagus, tapi dengan kemampuanmu saat ini, kau bahkan akan kesulitan untuk membunuh seorang jin. Apalagi keluarga Avenger. Kata-kataku mengganggu pikiran Chai Nian, membuatnya gagal mengenai sasaran dengan panah berikutnya. Chai Nian masih belum bisa bereaksi, aku segera menyusul dengan panah lain dan berhasil mengenai sasaran. Mata semua orang terbelalak, mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Setelah taruhan berakhir, Chai Nian dengan cepat kabur dari tempat kejadian. Semua orang khawatir dan pergi mencarinya, dan akhirnya Yona menemukan Chai Nian di sebuah bangku di sudut. Dia terlihat sangat murung. Dan Yona terkejut mendengar Chai Nian menangis. Kim Ha-jin dulu membantuku. Meskipun dia tahu hubungan kami tidak terlalu dekat. Dia selalu berpikir aku tidak seburuk rumor yang beredar. Tapi kenapa selalu mengincarnya? Mengenai hal ini, Yona juga tidak mengerti. Apa untungnya bagiku mengatakan hal-hal seperti itu tentang keluarga Chai Nian? Tapi kemudian otak Yona bekerja dengan cepat. Dia menyadari bahwa aku dan Chai Nian adalah talenta yang menjanjikan dan jika hubungan kami memburuk,
dia tidak akan bisa merekrut kami berdua ke guildnya. Segera, Yona mulai membahas beberapa latar belakangku. Dia menduga bahwa karena Kim Ha-jin adalah seorang yatim piatu, tindakannya mungkin berasal dari pengalaman yang sama denganmu, membuatnya sangat berempati. Yona juga membagikan kecurigaannya. Kim Ha-jin menyebabkan keributan seperti ini untuk menyadarkanmu, mungkin karena dia ingin kau menjalani hidup yang lebih baik. Setelah berbicara, Yona bersiap untuk pergi. Dia tahu kata-kata ini butuh waktu untuk direnungkan. Terus duduk sejenak, Chai Nian teringat masa kecilnya. Awalnya, kakaknya juga penasaran kenapa dia ingin menjadi pemanah. Meskipun Chai Jinian mempercayai adiknya, dia membuatnya berjanji untuk mempertimbangkan dengan serius apa yang benar-benar ingin dia lakukan. Begitu dia siap, Chai Nian menyadari. Dia telah lama melupakan janji yang dibuat dengan kakaknya. Sementara itu, sebuah notifikasi di jendela membuatku bingung. Karena di sana tertulis bahwa hubunganku telah berubah. Adapun Chai Nian, dia sekarang berniat untuk kembali ke dirinya yang sebenarnya. Sambil menempuh jalan yang berbeda dari yang aku gambarkan. Keesokan paginya, Yu Jinhyu membagikan temuan saat ini kepada Yona. Tapi tidak menyebutkan pasukan bunglon. Dia juga mengungkapkan bahwa aku mungkin terlibat dengan beberapa sindikat kejahatan serius. Dan bertanya apakah akan melanjutkan penyelidikan. Mendengar ini, Nona Yona menyatakan dia telah memutuskan untuk pasti merekrutku untuk bergabung dengan Essence of the Strait. Mendengar ini, Yu Jinhyu terkejut. Karena salah paham, dia buru-buru menyatakan bahwa sebagai seorang paman, dia pasti akan berusaha lebih keras. Sejak hari banyak orang menyaksikan kompetisiku dengan Chai Nayun. Kejadian itu telah menyebar ke seluruh sekolah. Bahkan seorang instruktur menemuiku untuk bicara empat mata. Reaksinya begitu luar biasa. Sehingga aku sekarang tidak berani masuk ke kelas. Aku juga datang pagi-pagi sekali untuk bersiap latihan. Berpikir tidak akan ada orang di jam segini. Namun pemandangan di ruang latihan mengejutkanku, karena Chai Nian sudah berlatih sendirian. Dan bukan hanya itu, dia sedang berlatih ilmu pedang dan bahkan telah memotong pendek rambut panjangnya. Saat itu, dia menyadariku dan dengan cepat menyembunyikan pedangnya. Karena penasaran, aku bertanya kenapa dia berlatih sepagi ini, yang dijawab ketus oleh Chai Nayun. Memangnya kenapa? Lalu aku menyinggung rambutnya. Mendengar aku mengira dia memotongnya karena kalah taruhan, Chai Nayun langsung menjadi salah tingkah. Lalu dia menjelaskan rambutnya dipotong karena panas, bersikeras dia tidak akan memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Aku dengan senang hati berkomentar bahwa gaya rambut itu sangat cocok untuknya. Dan bertanya apakah dia merasa lebih sejuk. Mengetahui aku tidak bermaksud jahat, Chai Nayun menanggapiku dengan singkat. Lalu aku pamit karena aku juga akan pergi berlatih. Chai Nayun merenungkan bagaimana rasanya bagi seorang ahli pedang seperti Kim Ha-jin untuk melepaskan latihan pedang bertahun-tahun demi beralih ke senjata yang berbeda. Dan refleksi singkat ini membuat kekuatan sihir Chai Nian tumbuh lebih kuat. Dia menyalurkan sihirnya ke pedang, menambah panjangnya hingga bahkan menyentuh langit-langit. Sekarang teringat apa yang kukatakan sebelumnya, Chai Nian tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah aku tahu segalanya dari awal? Di malam hari, aku membeli beberapa tenda sebagai persiapan untuk ujian akhir. Meskipun barang-barang pribadi akan diperiksa. Saat memasuki lokasi ujian, itu sebagian besar untuk mencari senjata pertahanan pribadi dan semacamnya. Jadi seharusnya, barang yang kubeli akan baik-baik saja. Benih Evangel mendesakku untuk memberinya makan, dan akhir-akhir ini benih itu tumbuh lebih besar. Aku pikir dia akan segera lahir. Evangel yang baru lahir terlihat seperti anak berusia 3 atau 4 tahun. Selama aku menggunakan kekuatan penyihir untuk mengubah wujudnya, dia seharusnya bisa tinggal di asrama bersamaku. Memikirkan hal ini membuatku semakin menantikan kelahirannya. Sementara itu, di sebuah hotel di kota es, sang kapten ingin menyamar sebagai seorang siswa. Untuk menyusup ujian akhir, jadi dia meminta bantuan Jane. Dia ingin masuk untuk memastikan kekuatan seseorang. Dan juga untuk mengambil sesuatu dari lokasi ujian. Melihat sang kapten telah memutuskan, Jane tidak menghentikannya dan mulai menggunakan keahliannya. Setelah itu, Jane membagikan informasi identitas samaran kepada sang kapten dan mengingatkannya untuk menghafal semuanya. Melihat wajah khawatir Jane, sang kapten tidak bisa menahan senyum. Berpura-pura menjadi murid tidaklah sesulit itu.
Beberapa hari kemudian sang kapten berhasil menyamar, kini menghadapi kedekatan dua teman sekelas perempuannya. Dia akhirnya mengerti apa arti persahabatan dalam informasi tersebut, namun hal ini tidak terlalu sulit baginya. Dan dia dengan ceria bertingkah seperti seorang gadis remaja. Namun ketika aku muncul dan melihat adegan ini, ketenangan sang kapten pun lenyap. Aku langsung terdiam, menggunakan pengamatanku dan penyamarannya tidak bisa menipuku. Sang kapten tahu dari tatapanku bahwa aku telah melihat pemandangan memalukan itu. Karena menatap terlalu lama, kedua gadis lainnya memperhatikanku. Dan aku dengan cepat berbalik dan pergi. Setelah sampai di kursiku, aku masih tidak mengerti situasinya. Kemunculan sang kapten mengejutkanku, dan dia terus berada di sekitar sekolah pada hari-hari berikutnya, bahkan berhari-hari kemudian. Setelah ujian tertulis di akhir semester, kini tiba waktunya untuk ujian praktik akhir. Aku telah mengamati sang kapten belakangan ini. Dia menyamar sebagai Choe Jin. Kukira sang kapten, seperti di cerita aslinya, akan menghilang setelah ujian tengah semester. Meskipun aku tidak tahu alasannya, lebih baik aku tetap mengawasinya, dan aku juga bisa mendapatkan poin SP dalam prosesnya. Meskipun aku sudah mencoba mendekatinya akhir-akhir ini, yang kudapatkan hanyalah sebotol cola, kurasa. Sang kapten mungkin ada di sini untuk menyelidiki Kim Soo-ho dan Shin Jong-hak secara mendalam. Setelah semua orang berkumpul, instruktur mulai mengumumkan peraturannya. Peraturan ujian akhir pada dasarnya sederhana. Ujian ini meliputi bertahan hidup selama 5 hari di pulau terpencil dan mendapatkan poin selama periode ini. Poin bisa didapatkan dengan melenyapkan monster di pulau atau mencuri dari siswa lain. Siswa juga dapat saling menukar poin. Kalian juga bisa mencuri lencana penguji yang bernilai 200 poin. Tentu saja, kurasa tidak ada yang mau menantang itu. Karena semua penguji adalah pahlawan aktif. Selanjutnya, kami ditugaskan ke tempat-tempat tertentu di kapal. Tak lama kemudian, semua orang juga telah mendarat. Aku menemukan Rachel di tengah kerumunan dan segera bertanya apakah dia mau satu tim denganku untuk ujian akhir. Aku melakukan ini karena dia turun bersamaku, dan kupikir ini bukan suatu kebetulan dengan perubahan terbaru oleh para penulis. Dia kemungkinan besar adalah orang yang paling terancam dalam ujian akhir ini. Undanganku mengejutkan Rachel. Tetapi karena terbiasa bertarung sendirian, dia tetap menolak. Ini juga sudah kuduga. Untuk berjaga-jaga, aku akan membagikan lokasiku padamu. Melihat ini, Rachel menerima kebaikanku. Ketika ujian berlanjut hingga malam itu, Chai Nian masih berburu. Menghadapi serangan diam-diam monster dari belakang, dia tidak panik sedikit pun dan langsung membunuhnya dengan pedangnya. Saat ini, kekuatan Chai Nian telah meningkat pesat. Adapun busur, dia juga membawanya. Namun setelah membunuh monster itu, Chai Nian tidak senang, karena sebagai seseorang yang mudah tersesat. Dia sekarang tidak bisa menemukan jalan keluar dari tempat ini. Dia tampak sangat sedih setelah tanpa henti membunuh monster. Sejak tiba di pulau itu, namun tidak dapat menemukan tempat untuk makan dan beristirahat. Jika terus begini, dia menyadari mungkin dialah yang pertama kali tereliminasi karena kelaparan. Setelah berjalan lebih jauh, Chai Nian akhirnya melihat sebuah cahaya. Dan semakin dekat dia, semakin kuat aroma makanan tercium. Dia dengan gembira bergegas ke sana. Berpikir seseorang pasti telah menemukan sesuatu untuk dimakan. Ketika Chai Nian muncul dari semak-semak, aku juga melihat penampilannya yang acak-acakan. Melihat itu adalah aku, Chai Nian hampir tidak percaya. Aku mengingatkannya bahwa siswa tidak bisa saling menyerang. Sampai setelah 12 jam. Untungnya, Chai Nian tidak ada di sana untuk membuat masalah denganku. Matanya terpaku pada daging panggang di dalam panci. Mendengar bahwa aku sudah bersiap lebih awal, dia dengan bangga memujiku, tetapi tak lama kemudian perutnya mulai keroncongan, membuatnya tersipu malu. Aku menyuruh Chai Nian untuk memberiku setengah dari poin yang telah dia peroleh sebagai ganti makanan. Mendengar permintaanku, Chai Nian terkejut, tetapi dengan perutnya yang berbunyi lagi, dia tidak punya pilihan selain setuju. Kukira orang pertama yang akan kutemui adalah Rachel, tetapi ternyata aku lebih dulu bertemu Chai Nian. Selanjutnya, aku meretas server drone dengan komputerku untuk memeriksa situasi beberapa siswa melalui salah satu kamera. Aku melihat Rachel juga telah menemukan sekelompok siswa yang memiliki makanan. Dia ingin membeli makanan dari orang-orang di depannya.
Tetapi mereka berkata dia tidak perlu memberikan poin apapun karena semua orang adalah teman sekelas dan tidak perlu menukar poin dengan makanan. Tetapi aku mengerti bahwa kelompok di depan Rachel sebenarnya adalah para siswa dari kelas remedial semester ini. Ketika aku bangun dari kantong tidurku keesokan paginya, aku segera menyadari bahwa hari ini sepertinya adalah malam kutuk. Karena hari masih belum terang, Chai Nian masih tertidur dan benih evangel di sebelahnya berdenyut-denyut. Tampak lapar di pagi hari. Penampilan benih evangel itu membuatku tanpa sadar memuji betapa imutnya dia. Setelah memberinya makan, aku memasukkannya ke dalam sakuku. Aku hendak pindah lokasi. Aku memanggil Chai Nian. Memberitahu bahwa aku akan mengambil tenda, tetapi dia sepertinya masih tertidur. Melihat ini, aku tidak terus mengganggunya. Karena mengambil tenda tidak akan memengaruhinya, sebab dia punya kantong tidur. Mulai hari ini, para siswa bisa mulai saling bertarung. Tapi, mereka tidak boleh membunuh siapapun. Jadi, meskipun aku curiga para siswa itu adalah jin, tetap saja tidak ada gunanya. Karena mereka mungkin secara teknis belum menjadi jin. Seorang jin yang menandatangani kontrak dengan jin lain dan jin yang menandatangani kontrak dengan iblis. Itu berbeda. Yang pertama diperlakukan sebagai kartu sekali pakai, tapi karena mereka disuplai dengan kekuatan sihir. Dari jin lain, mereka bisa kabur karena kontrak mereka longgar. Di sisi lain, yang kedua diperlakukan sebagai kekuatan inti. Tapi hanya ada sedikit yang seperti itu karena komplikasinya yang besar. Jiu Ohun adalah satu-satunya kadet di pulau ini yang telah mengatasi komplikasi tersebut. Dengan pemikiran ini, aku bersiap untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Tujuan pertamaku adalah pohon dunia di pulau ini. Dan aku segera menuju ke sana. Tapi tepat setelah aku pergi, kantong tidur Inian bergerak sedikit. Tak lama setelah itu, aku tiba di tujuanku. Tapi, ada seseorang yang diam-diam mengawasiku. Tepat saat mereka akan bergerak. Yona menghentikan mereka. Dia memperingatkan rekan setimnya, Rose, untuk tidak memprovokasiku. Gadis di sebelahnya tertegun, karena aku berada di peringkat 934. Yona dengan percaya diri berkata, "Kamu tidak akan bisa mengalahkannya." Aku kemudian berjalan di bawah pohon dunia. Melihat pose melompat yang aku buat, Rose bertanya-tanya apakah aku benar-benar berniat melompat ke atas sana. Tapi saat dia berpikir begitu, bahkan pohon dunia yang menjulang tinggi pun bisa dengan cepat dipanjat menggunakan parkour. Melihat ini, Rose akhirnya percaya. Yohana juga mengingatkannya untuk tidak memberitahu orang lain bahwa Kim Ha-jin itu kuat, karena dia mungkin akan menjadi bagian dari kelompoknya di masa depan. Mendengar ini, Rose langsung mengerti dan berjanji akan merahasiakannya. Tepat pada saat itu, Yohana menerima pesan, dan orang yang menghubunginya adalah Choe Jin. Segera setelah itu, Yohana membawa Rose dan pergi. Sedangkan aku, setelah memanjat ke tengah-tengah pohon dunia, aku mengaktifkan mata 1000 milku untuk mengamati. Setelah mengamati beberapa saat, aku tiba-tiba melihat seseorang. Aku memperhatikan mereka sejenak, dan dengan cepat. Aku menemukan cara untuk menghadapi para siswa kelas remedial. Aku kemudian mengukir konten dan koordinat tertentu pada sebuah dahan. Dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Aku menyalurkan kekuatan mana dari stigma ke dahan itu, dan dahan itu dengan cepat mendarat tepat di tanah. Orang itu adalah Shin Jong-hak. Dia mengambil dahan itu dan dengan cepat berbalik untuk melihat siapa yang telah melemparkannya. Sayangnya, pada jarak seperti itu, mustahil bagi Shin Jong-hak untuk menemukanku. Selanjutnya, yang perlu aku lakukan hanyalah menunggu dengan tenang sampai semuanya terjadi. Sementara itu, kembali ke perkemahanku sebelumnya, Chai Nayun, setelah memastikan aku telah pergi. Akhirnya merangkak keluar dari kantong tidur. Ternyata, dia baru saja bangun, tapi salah mengira kalau komentarku soal imut ditujukan padanya. Pikiran bahwa aku memanggilnya imut membuat wajah Chai Nayun langsung memerah. Meskipun dia sering dipuji sejak kecil. Dia bingung kenapa aku mengatakan hal seperti itu kepada seseorang yang sedang tidur. Chai Nayun tidak mengerti apa yang sedang aku lakukan. Dia berpikir mungkin ada kucing atau anjing liar yang masuk ke dalam tenda, atau mungkin aku hanya sedang memuji diriku sendiri. Tapi setelah menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan itu, dia benar-benar percaya bahwa komentarku ditujukan kepadanya. Jika memang begitu, Chinayun tidak tahu harus berbuat apa.
Waktu berlalu, dan Rachel bersama kelompok siswa remedial sudah mulai menjelajahi hutan secara perlahan. Tapi sekarang, dia merasa semakin tidak nyaman. Sejak tadi malam, dia bergerak bersama Ju Yohan dan kelompoknya. Meskipun mereka berbagi makanan dengannya tanpa perlu poin dan menjaganya di setiap kesempatan. Ada sesuatu yang aneh saat bepergian bersama mereka. Rachel merasa para siswa remedial ini sangat aneh, tidak seperti siswa lainnya. Yang bekerja keras untuk mendapatkan poin, para siswa remedial sama sekali tidak berniat mendapatkan poin. Dan mereka sesekali mengawasinya secara diam-diam. Rachel merasa, lebih dari sekadar poin, mereka sepertinya lebih tertarik padanya. Kecurigaan ini membuat Rachel sadar bahwa dia harus mencari kesempatan untuk pergi. Saat dia sedang mempertimbangkan hal ini, Johan tiba-tiba memanggilnya, mengatakan kalau dia menemukan beruang grizzly yang bernilai 10 poin dan ingin meminta bantuan Rachel untuk menangkapnya. Mendengar ini, Rachel setuju, berpikir bahwa dengan membantu tugas ini, secara alami akan tercipta kesempatan baginya untuk pergi. Mereka belum berjalan lama ketika Johan menunjuk seekor beruang besar di depan. Tapi saat Rachel melihat, yang berdiri di tepi tebing itu jelas-jelas adalah seorang jin, sama seperti saat ujian tengah semester. Adapun Ju Yohan, dia terus berpura-pura tidak tahu. Dia bingung karena pihak lain sepertinya bukan seorang penguji. Menyadari niat membunuh dari jin tersebut, Rachel mendorong Ju Yohan menjauh. Benar saja, detik berikutnya, serangan jin itu datang dengan cepat. Dia bertanya tentang kondisi Ju Yohan, tapi dia pura-pura terluka parah dan berteriak jin, dengan ketakutan. Lalu, dia segera lari. Melihat ini, Rachel hanya bisa pasrah. Akting yang buruk seperti itu sungguh tidak tahan untuk dilihat. Dan sekarang dia mengerti mengapa kelompok itu tampak begitu mencurigakan. Siswa dari Cube ternyata membantu seorang jin. Rachel dengan dingin menyatakan bahwa dia telah salah perhitungan. Jin di depannya kemudian langsung menyerang, dan dalam sekejap, tombak-tombak batu melonjak dengan cepat ke arah Rachel. Dia dengan cepat menghindar, dan jin itu memanfaatkan debu untuk menyerang. Meskipun kekuatan penghancur lawan sangat kuat, tetapi Rachel tahu dia bisa mengatasinya dan dia segera melancarkan serangan balasan yang sengit. Dalam pertarungan jarak dekat yang terjadi, Rachel menemukan celah yang diekspos oleh jin itu, tapi tepat saat dia hendak menyerang. Dia menyadari kakinya tertahan dan tidak bisa bergerak. Seekor jin lain lalu muncul di belakang Rachel, menjebaknya dalam serangan menjepit. Rachel tahu dia mungkin tidak akan bisa menghindar kali ini. Tepat saat jin yang baru itu bergerak, langit berkedip dengan cahaya yang cepat. Detik berikutnya, sebuah peluru menembus jin itu di tempat. Melihat jin yang tiba-tiba jatuh, Rachel masih tidak yakin apa yang telah terjadi. Kematian temannya membuat jin yang sedang bertarung itu marah, yang kemudian melepaskan seluruh kekuatan sihirnya dalam upaya untuk membunuh Rachel. Pada saat itu, suara tajam pedang yang dihunus terdengar, dan Kim Soo-ho, yang tiba tepat waktu, memblokir serangan jin itu sambil memanggil Chai Nian untuk beraksi. Jin itu buru-buru berbalik. Tetapi panah yang sudah disiapkan Chai Nian telah ditembakkan dan mengenai jin itu terlalu cepat untuk dihindari. Melihat bahwa yang datang adalah teman sekelasnya dari kelas kebenaran, Rachel akhirnya bisa bernapas lega. Sai Na-yun dan yang lainnya bergegas datang setelah mendengar pertempuran. Untungnya Rachel tidak terluka parah, dia sangat berterima kasih atas bantuan teman sekelasnya. Kim Soo-ho memeriksa tebing dan menemukan bahwa lawannya tidak mati, melainkan mereka telah melarikan diri ke bawah tebing sebelum mereka terkena panah. Pada saat itu, Kim Soo-ho menyarankan agar Rachel pergi bersama mereka. Dan mereka bisa berpisah setelah meninggalkan area itu. Tak lama kemudian, kelompok itu pergi dari sana. Namun, tepat saat mereka mulai bergerak, Rachel melihat sesuatu di tanah. Karena penasaran, dia melihat ke bawah dan menemukan sebuah peluru kaliber besar yang terbenam di lumpur. Rachel mengambilnya, dan keberadaan peluru di lokasi pertempuran itu membuatnya bertanya-tanya. Apakah serangan awal tadi tidak diluncurkan oleh Chai Na-yun? Sementara itu, aku sedang mengamati Ju Yohan yang melarikan diri. Aku berpikir seseorang pasti akan menanganinya, jadi aku tidak ikut campur secara langsung. Tak lama kemudian, mereka menemukan tempat untuk beristirahat. Selama waktu ini, saat mendengar Kim Soo-ho bertanya apakah Chai Nian memutuskan untuk membawa pedang ke pertarungan, Chai Nian dengan cepat menjelaskan bahwa pedang itu hanyalah senjata sekunder. Babak final ini penting.
Hanya mengandalkan busur membuatnya terlalu sulit. Sedangkan Rachel, dia masih memikirkan asal-usul peluru itu. Dia punya sebuah teori, tapi bingung bagaimana Kim Ha-jin tahu dia dalam bahaya. Dan mengapa dia datang untuk menolongnya. Yang terpenting, dia menolong tanpa menunjukkan wajahnya. Tapi tepat saat dia memikirkan hal ini, lamunannya terganggu oleh suara di dekatnya. Chai Nian berkata bahwa karena dia dan Kim Suho tidak punya rekan tim, semua orang bisa bekerja sama. Namun, Rachel menolak. Dia meminta maaf lalu bangkit untuk pergi. Kim Suho menyarankan agar dia tinggal lebih lama, mengatakan bahwa berbahaya pergi sendirian saat ini. Rachel tetap memutuskan untuk pergi. Karena dia perlu bertemu seseorang. Di saat yang sama, di sisi lain, aku baru saja selesai berburu beberapa monster. Dan dengan poin yang diberikan oleh Cinayun, aku sudah memiliki 22 poin. Tapi untuk amannya, aku mungkin butuh 50 poin lagi. Untuk lulus ujian dengan lancar. Jika hanya mengandalkan membunuh monster, itu akan memakan banyak waktu. Saat aku merenungkan hal ini, aku mendongak dan terkejut. Sang kapten yang menyamar sebagai Seo Jin telah menemukanku. Aku tidak bisa tidak curiga dia mungkin di sini untuk bertarung, tapi bagaimana mungkin aku bisa menjadi tandingannya? Namun, berpikir bahwa kapten mungkin hanya mengamati, aku menenangkan diri. Jadi aku bertanya padanya ada apa. Namun ternyata, kapten tiba-tiba menghunus pedangnya. Ini membuatku meringis dalam hati. Aku tidak menyangka dia akan serius. Sang kapten dengan dingin menyuruhku mengambil senjata, tapi aku pura-pura bingung untuk mengulur waktu. Sambil diam-diam mengaktifkan ether di pakaianku. Melihat ini, kapten menyuruhku untuk tidak berpura-pura bodoh. Melihatku terus mengulur waktu. Kapten bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang aku rencanakan. Tapi kali ini aku tidak menjawabnya, dan kapten menganggapnya sebagai persetujuanku untuk memulai. Namun, dia tidak menyadari bahwa tali ether yang aku kendalikan telah melepaskan jam tangannya. Setelah berhasil mencapai tujuanku, aku pun bernapas lega. Sang kapten. Bingung apa yang aku lakukan dengan jam tangan itu. Apakah aku berencana untuk menyerah begitu saja? Mendengar ini, aku memberitahunya bahwa jam tangan itu bukan milikku. Tertegun selama beberapa detik, kapten kemudian melihat pergelangan tangannya dan tiba-tiba berseru. Kau harus tahu. Dalam duel antar siswa, orang yang merebut jam tangan lebih dulu dianggap sebagai pemenang, karena menekan kunci sidik jari pada jam tangan akan mengeliminasi pemilik aslinya. Sang kapten dengan marah menuduhku curang. Tapi aku melemparkan kembali jam tangan itu padanya dengan sombong, berkata, aku melepaskanmu kali ini saja, mengerti? Dengan itu, kapten menjadi semakin terperangah. Tapi sebelum dia sempat bertanya, aku dengan tegas berbalik dan lari. Setelah terdiam beberapa saat, sang kapten menghubungi Jane, tetapi Jane baru saja teralihkan perhatiannya. Dan tidak melihat apa yang terjadi. Setelah tenang, sang kapten mulai menganalisis, meskipun dia telah kehilangan separuh persepsinya. Karena bakat Jane, dia menyesali kelalaiannya. Sekarang setelah seorang siswa berusia 17 tahun menunjukkan ketelitian seperti itu. Aku menemukan tempat yang cocok untuk berkemah dan beristirahat. Tepat setelah lolos dari krisis yang disebabkan oleh kapten, aku bersiap untuk menikmati makanan sebelum mencari lebih banyak poin. Tapi tiba-tiba, ada suara gemerisik di dekatku. Saat menoleh, aku tidak menyangka Rachel akan menemukanku, dan dia memang sengaja datang mencariku. Rachel hendak bertanya tentang kejadian tadi, tetapi karena dia belum makan hampir seharian, perutnya tidak bisa bertahan lagi. Dan mulai keroncongan. Aku pun mengajak Rachel untuk duduk dan makan bersama, dan Rachel yang pemalu. Buru-buru berkata akan memberiku poin. Sambil menunggu makanan matang, Rachel ingin tahu apa yang kulakukan sendirian. Setelah memberitahunya bahwa aku sedang mencari poin, aku sadar apa yang sebenarnya membuat Rachel penasaran, tapi sekarang. Aku merasa malu untuk terus terang mengatakan bahwa akulah yang menyelamatkannya. Sementara itu, aku juga memperhatikan bekas luka di lehernya, yang sepertinya akibat pertarungan melawan jin. Pada saat itu, Evangelion di sakuku terus menggeliat. Detik berikutnya, dia melompat keluar dengan sendirinya. Dan bahkan menempel di luka Rachel. Evangel bergerak begitu cepat sehingga aku tidak bisa menghentikannya, dan Rachel tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia dengan hati-hati merasakannya dengan tangannya.
Sensasi menggeliat di lehernya membuatnya takut hingga menangis dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah benih Evangel dilepaskan, Rachel akhirnya jauh lebih tenang. Dia mengira itu adalah sejenis serangga. Dan aku segera meminta maaf lalu menjelaskan bahwa itu adalah benih peliharaanku. Mendengar ini, Rachel mengembalikan Evangel kepadaku. Untuk mencairkan suasana canggung, aku segera mengajaknya makan. Rachel, yang merasa sedikit tidak nyaman, menyatakan bahwa meskipun agak terlambat, dia ingin satu tim denganku, sama seperti bekerja sama dalam bertindak. Aku menyetujui usulan Rachel dan menambahkan, kau terdengar persis seperti Cenayun. Ini membuat Rachel salah mengira bahwa Cenayun telah mendekatiku lebih dulu untuk membentuk tim. Setelah kujelaskan bahwa bukan itu masalahnya, Rachel teringat timnya yang sebelumnya. Mengetahui itu adalah timnya Ju Yohan, aku meyakinkan Rachel bahwa tidak apa-apa meninggalkan tim itu. Terutama karena mereka kemungkinan besar akan segera tersingkir. Shin Jong-hak tidak menunjukkan belas kasihan dan semua siswa kelas remedial itu terluka parah. Ju Yohan kembali. Pemandangan di hadapannya membuatnya bingung. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi atau mengapa Shin Jong-hak ada di sana. Melihat Ju Yohan, Shin Jong-hak tiba-tiba tersenyum sinis, lalu melemparkan cabang yang dipegangnya. Ju Yohan perlahan menoleh dan melihat koordinat konten provokatif tertulis di atasnya. Menyadari situasinya, dia dengan cepat menjelaskan bahwa bukan dia yang mengirimnya. Itu semua salah paham. Shin Jong-hak dengan santai menjawab bahwa itu tidak penting. Kata-katanya juga membuat Ju Yohan merinding. Mengambil tombak panjangnya, Shin Jong-hak melangkah maju. Menunjukkan bahwa tidak peduli siapa yang mengirimnya, dia hanya tidak tahan dengan orang-orang hama dari kelas remedial yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Shin Jong-hak selalu merasa benar-benar jijik. Sementara itu, di dalam menara ujian yang terletak di bagian barat laut pulau, salah satu penguji, Yoon Seong-ah, sedang tenggelam dalam pikirannya. Melihat ini, rekannya dengan penasaran bertanya siapa yang sedang dipikirkannya. Mendengar Yoon Seong-ah menjawab Kim Ha-jin, pria itu sedikit bingung. Karena bukankah dia paling menyukai Kim Soo-ho? Mendengar ini, Yoon Seong-ah tersenyum dan berkata bahwa tentu saja dia memikirkan Kim Soo-ho terlebih dahulu. Namun, dia baru-baru ini mendapatkan sebuah laporan, dan evaluasiona tentang Kim Ha-jin lebih istimewa dibandingkan dengan Kim Soo-ho. Bahkan insiden Jin sebelumnya yang melibatkan Mana Cahaya, Yoon Seong-ah tidak peduli apakah laporan itu benar atau tidak. Mengambil kesempatan ini untuk mengenal Kim Ha-jin lebih baik sepertinya ide yang bagus. Rekannya penasaran tentang bagaimana dia berencana untuk memverifikasi kemampuannya. Menanggapi ini, entah bagaimana dia menunjuk rencananya, menunjukkan bahwa itu adalah umpan yang sempurna. Keesokan paginya, Rachel tinggal sendirian di perkemahan. Dia sekarang yakin bahwa akulah yang telah melindunginya. Tetapi dia tidak mengerti mengapa aku tidak mengakuinya, dan bahkan lebih penasaran tentang bagaimana aku tahu dia dalam bahaya. Adapun penyergapan hari ini, Rachel tahu itu diatur oleh Lancaster. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi semakin berat. Dan sebuah pikiran buruk muncul di benaknya. Di sisi lain, aku terus berburu. Hasil hari ini pada dasarnya telah memenuhi harapanku. Seharusnya Rachel ikut, tetapi dia merasa tidak enak badan pagi itu. Untungnya, setelah memberinya makan daging, dia memulihkan sebagian energinya dan kemungkinan akan bisa segera ikut berburu. Saat itu, kilatan cahaya di dekatnya menarik perhatianku. Aku segera menyingkirkan pepohonan dan berjingkat menuju sumber cahaya. Tak disangka, di balik petak hutan ini ada sebuah danau besar. Aku memperkirakan mungkin ada monster dengan poin tinggi di sana, kemungkinan buaya. Untuk mendapatkan pandangan yang jelas ke dalam, aku menggunakan stigma untuk memunculkan bola cahaya. Hanya dengan menyinarinya di permukaan danau, tidak ada monster yang bisa bersembunyi. Tetapi sebuah suara dari belakang mengejutkanku. Setelah bertanya dengan keras tanpa ada jawaban, aku mengerti bahwa orang itu pasti sudah mengikutiku sejak lama dan sangat ahli dalam bersembunyi. Namun, karena aku telah mendeteksi mereka di bawah mata 1000 mil, skill tembus pandang apapun akan meninggalkan jejak, tetapi aku mengenali orang itu sebagai seseorang yang kukenal. Aku malah menembak di sebelahnya. Cenayun yang terkejut segera berdiri, melihatnya siap untuk marah. Aku mengambil inisiatif untuk menghadapinya, ingin tahu mengapa dia mengikutiku.
Chen Ayun buru-buru menyangkalnya. Tapi aku terus menekannya, jika tidak lalu apa yang dia lakukan di sini. Mendengar ini Chen Ayun tergagap. Tidak dapat berbicara dengan jelas, lalu dia mengubah topik pembicaraan, bertanya tentang jurus yang telah kulemparkan ke dalam air. Aku bersikeras agar Chen Ayun menjelaskan mengapa dia mengikutiku. Pertama, dalam rasa frustrasinya dia menceritakan semuanya, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya mengejar Yun Seong-ah. Mendengar ini, aku kembali memastikan apakah itu Yun Seong-ah yang kukenal, meskipun pertanyaanku terdengar agak menyinggung. Aku kemudian memastikannya, lalu aku berbalik untuk mengeluarkan komputerku, memintanya untuk menunggu sebentar. Aku bersiap untuk memeriksa rekaman drone. Dalam novel, Yun Seong-ah telah mengamati Kim Soo-ho selama 2 hari terakhir. Lalu beralih ke kandidat potensial lainnya, tetapi sekarang dia telah menemukanku. Dari pengawasan drone aku juga menemukan Yun Seong-ah yang memang berada di dekat situ. Tindakannya cukup menegaskan bahwa aku juga ada dalam daftar kandidat potensial. Chen Ayun dengan cepat bertanya. Apakah aku baru saja menciptakan bola cahaya itu? Aku mengakuinya tetapi segera memberitahunya untuk tidak bertanya lebih jauh. Dengan tatapan sombong, menyuruhnya diam jika dia mengerti. Chen Ayun cukup kesal. Mengatakan aku sudah gila. Dia tidak begitu tertarik untuk mengetahui lebih banyak, tidak ingin berdebat dengan Chen Ayun lebih lama lagi. Aku memberitahunya bahwa aku yang pertama di sini dan menyarankannya untuk pergi berburu di tempat lain, setelah mengusir Chen Ayun. Aku menghela napas lega, memang aku tidak bisa membiarkannya terus bertanya, karena menjelaskan kekuatan stigma. Akan berarti memberitahunya bahwa ini semua adalah bagian dari dunia novel, dia mungkin akan mengira aku gila. 2 jam setelah berpisah dengan Chen Ayun, aku memburu banyak monster. Semuanya kelas menengah ke bawah, tetapi aku juga dengan cepat mendapatkan 15 poin. Namun, sekarang aku punya masalah baru, karena Yun Seong-ah yang telah melacakku berhenti mengamati dari bayang-bayang. Dan mendekatiku untuk menyapa, melihat sikapku yang waspada, dia menjelaskan bahwa dia sedang menguji kekuatan para siswa dan membagikan keuntungan di sepanjang jalan. Aturan acaranya sederhana. Yun Seong-ah menyatakan dia akan berdiri diam dan mengizinkanku menyerang hanya dengan menggunakan tangan kirinya, jika aku bisa secara efektif mengenai bagian tubuhnya manapun. Selain tangan kirinya atau membuatnya menggerakkan kakinya, dia akan memberiku lencana penguji senilai 200 poin. Tawaran yang menggiurkan ini tampaknya tidak sulit. Dan itu memang sangat menggoda bagi seorang siswa. Meskipun lawannya adalah pahlawan terkenal Yun Seong-ah, mendapatkan lencana itu hampir menjamin posisi pertama. Yun Seong-ah ingin tahu apakah aku akan mencoba atau menyerah. Mendengar ini aku perlahan menggerakkan tanganku ke pistolku, dengan kesempatan untuk mendapatkan poin dalam jumlah besar. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Detik berikutnya aku dengan tegas menembak, tetapi Yun Seong-ah hanya melambaikan tangannya dan peluru itu pun jatuh ke tanah. Serangan ini juga membuatnya sadar bahwa aku memang memiliki kekuatan. Aku sebelumnya telah membentuk bola cahaya. Dan sekarang bahkan dengan pistol biasa aku telah mengerahkan kekuatan sebesar itu. Namun setelah merasakan tembakan itu, dia hanya tersenyum dan berkata itu cukup menyakitkan. Melihat ini aku tahu perbedaannya terlalu besar. Yun Seong-ah bahkan belum menggunakan sihir. Hanya keterampilan biasa. Aku melemparkan pisau lempar. Setelah dengan mudah menghindarinya Yun Seong-ah masih memujiku. Sementara aku mengambil kesempatan untuk menembak terus-menerus. Tetapi bahkan peluru sihir yang ditingkatkan secara terus-menerus semuanya berhasil ditahannya. Dalam sekejap Yun Seong-ah terkesiap, aku pasti punya bakat yang berhubungan dengan senjata api. Sementara aku menggunakan stigma untuk mengendalikan pisau lempar. Ke arahnya pada jarak sedekat itu, kupikir dia tidak akan bisa menahannya dengan tangan kirinya. Tetapi bahkan jika dia tidak menyadari perubahan arah pisau lempar tepat waktu, hanya dengan melepaskan aura sihirnya sudah cukup untuk mematahkan kedua pisau itu. Melihat kekuatannya yang luar biasa, aku mengerti bahwa menang itu mustahil. Sementara Yun Seong-ah, dia cukup terkejut bahwa aku bisa menggunakan sihir untuk mengubah jalur pisau lempar. Bahkan membandingkanku dengan bawang, bahwa aku memiliki banyak lapisan dalam diriku, dan dia penasaran tentang bagaimana aku melakukannya. Yun Seong-ah juga ingin tahu kemampuanku yang lain, tetapi pada titik ini, mengerti aku tidak bisa menang, aku tidak ingin membuang-buang waktu. Melihatku berbalik untuk pergi, Yun Seong-ah tampak sangat bingung. Aku dengan tegas memberitahunya bahwa aku memutuskan untuk menyerah. Yun Seong-ah masih ingin menahanku di sana, dan seluruh adegan ini sedang diawasi secara diam-diam oleh sang kapten, begitu aku benar-benar pergi. Jun mengirim pesan kepada kapten, dia merasa bahwa beroperasi secara terpisah dari teman-teman yang sedang dia tiru akan mengundang kecurigaan yang tidak perlu, tetapi kapten benar-benar tidak tahan lagi. Tiba-tiba seluruh pulau bergetar.
Kapten mengerti bahwa getaran itu menandakan kebangkitan larva kupu-kupu. Pada saat yang sama di suatu tempat di pulau itu, sebuah telur serangga ungu besar mengeluarkan detak jantung yang berat, dan itu adalah telurnya. Yang mampu menetaskan anakan kupu-kupu, ini adalah sejenis monster seperti peri yang menjadi parasit di pohon dalam cerita asliku. Setelah kemunculan bibit kupu-kupu, mereka akan dibunuh oleh kelompok protagonis, lalu Kim Soo-ho akan mendapatkan serbuk kupu-kupu itu. Dan Rachel akan mendapatkan petunjuk tentang kebangkitannya. Sekarang Rachel ada di timku untuk membantunya bangkit. Kami harus menghadapi bibit kupu-kupu itu. Aku harus memimpinnya dalam pertarungan, tapi masalahnya adalah aku tidak menuliskan lokasi pasti di mana ia akan muncul. Rachel pergi bersamaku dan meskipun kami telah berburu hampir sepanjang hari, dia mulai bertanya-tanya mengapa aku hanya berputar-putar di area itu. Mendengar ini, aku tetap diam. Aku tidak tahu lokasi yang tepat untuk memulai pertarungan dan hanya bisa menunggu saat yang tepat. Setelah beberapa saat, di sisi lain, tim Kim Soo-ho sudah bekerja sama memburu banyak monster. Sekarang sudah hari keempat. Dengan sisa waktu 20 jam sebelum ujian berakhir. Apa pendapatmu tentang Kim Ha-jin? Mendengar ini, Kim Soo-ho bingung. Dia tidak tahu kenapa Chen Ayun tiba-tiba membahas Kim Ha-jin. Chen Ayun menjelaskan bahwa dari museum awal hingga kota P. Dia pikir aku punya terlalu banyak rahasia. Mendengar kata rahasia, Kim Soo-ho langsung mengaitkannya dengan apa yang kukatakan saat insiden Taipan. Dia salah paham tentang hubunganku dengan Chen Ayun. Melihat ekspresi Kim Soo-ho, Chen Ayun mengira dia punya informasi orang dalam. Jadi dia cepat-cepat mendesak Kim Soo-ho untuk memberitahunya. Mendengar ini, Kim Soo-ho tertawa dan menyuruhnya untuk bertanya langsung padaku. Tapi di saat berikutnya, akar-akar mengerikan tiba-tiba muncul dari belakang, menyapu seluruh pulau dengan akar yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, aku akhirnya merasakan perubahan di pulau itu. Murid-murid lain juga bertemu dengan akar-akar yang menyerang. Dengan suara pertarungan dan teriakan yang menggema di hutan, dan getaran hebat terjadi di mana-mana. Tahu waktunya telah tiba, aku memberitahu Rachel bahwa selanjutnya kita harus pergi ke sumber getaran. Untuk menangkap monster di area itu, aku butuh perlindungannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan kulakukan. Rachel dengan cepat setuju. Merasakan gempa, para murid kemungkinan besar akan menuju ke arah bibit kupu-kupu. Dan aku tidak bisa membiarkan orang lain merebut kesempatan ini. Jadi aku segera bergegas bersama Rachel menuju sumber getaran. Situasi di pulau itu sudah diketahui oleh para penguji, dan seorang penguji berpikir. Monster ini bukan bagian dari ujian, jadi dia bertanya apakah mereka harus menghentikan sementara ujian. Tapi Yun Seong-ah berpikir itu tidak perlu. Dengan murid-murid yang ada di area ujian saat ini, mereka sepenuhnya mampu mengatasi bibit kupu-kupu itu, dan dia percaya. Para pahlawan masa depan ini tidak akan mengecewakannya. Di pulau, Chen Ayun yang dihadapkan dengan akar-akar besar, dengan tegas. Mengeluarkan pedang yang baru-baru ini mulai ia latih. Bakatnya memastikan bahwa bahkan tanpa latihan bertahun-tahun, dia tetap sangat kuat. Melihat Chen Ayun memotong akar terbesar dengan satu gerakan, Kim Soo-ho dan Lee Yong-han sangat terkesan. Namun, sambil memujinya, Kim Soo-ho menyarankan bahwa jika energi pedangnya lebih dekat ke pedang, itu akan lebih tajam saat memotong monster. Setelah bertarung beberapa saat, Yong-han menyadari bahwa akar-akar itu sepertinya tidak ada habisnya. Menyadari ini, Kim Soo-ho memperhatikan bahwa karena memotong akar tidak ada gunanya. Mereka harus menemukan sumbernya. Lalu mereka memutuskan untuk menghadapi tubuh utama akar di dekatnya. Para murid menemukan bahwa sebuah pohon di depan terlihat aneh, dan sepertinya ada sesuatu yang bergerak di dalam kepompong di pohon itu. Namun, kepompong itu dengan cepat robek, dan yang muncul adalah seekor kupu-kupu besar yang indah. Para murid di bawahnya tidak mengenali makhluk aneh ini. Setelah terbang keluar dari kepompong, kupu-kupu besar itu menaburkan banyak bintik serbuk di udara. Bintik-bintik bercahaya ini perlahan menyelimuti seluruh hutan. Ketika Chen Ayun dan yang lainnya tiba, mereka juga memperhatikan bintik-bintik bercahaya di udara, penasaran apa itu. Saat itu, Chen Ayun tiba-tiba merasa sangat sulit bernapas, disertai dengan rasa lemas di sekujur tubuhnya. Murid-murid di sekitarnya juga terpengaruh. Dan dalam beberapa detik,
dia tidak bisa lagi menahan diri dan pingsan. Untungnya, Kim Soo-ho menangkapnya tepat waktu dan memeriksa mereka. Dia menemukan mereka hanya tertidur, tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Dia juga telah menahan napas tepat waktu setelah merasakan ada sesuatu yang salah, yang membuatnya terhindar dari efeknya. Tapi Kim Soo-ho tahu dia tidak bisa menahan napas dan bertindak tanpa batas. Sebelum menghirup serbuk itu, dia tidak yakin. Dia bisa menaklukkan kupu-kupu di udara. Saat itu, Kim Soo-ho tiba-tiba mendengar langkah kaki yang cepat dan saat melihat ke atas. Dia melihat dua sosok melompat keluar dari semak-semak. Terkejut melihat itu adalah aku dan Rachel. Dia cukup tercengang ketika aku tiba. Aku memberikan masker yang telah kusiapkan kepada Rachel, jadi dia tidak terpengaruh oleh serbuk kupu-kupu. Melihat satu persatu murid pingsan di pinggir jalan, Rachel tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah aku sudah mengantisipasi situasi ini sejak awal? Tapi sebelum dia bisa merenung lebih jauh, aku sudah mengidentifikasi target kami. Lalu aku memberitahu Rachel bahwa aku akan segera hadapi monster kupu-kupu di atas kita dan selama itu aku butuh dia untuk melindungiku dari akar-akar pohon.